Seberapa jauh sih emang bisa kontrol sosial? Kontrol sosial itu lebih kuat daripada hukum positif. Lah, sekarang gini misalkan. Orang-orang ini kan melakukan sesuatu yang kita anggap tidak sesuai dengan norma sosial. Betul. Kita bisa apa emang? Nah, itu dia. Ada Itulah apa-apa dia. ntar malah kita ditangkap loh. Nah, itulah dia aku bilang, kenapa zaman dulu itu ketika nggak ada hukum positif orang yang zina atau orang yang selingkuh dan segala macam, tapi itu tetap tidak dilakukan sama orang. Karena kontrol sosial itu bisa jadi betul lebih kejam dan lebih keras daripada hukum positif. Nah, zaman sekarang itu adanya banyak sosial media itu membuat tadi wajarisasi kemaksiatan tadi. Ya, pakar. Kayak seolah-olah gini kan ada orang ngegugurin, terus komentar orang kan kalau nggak suka jangan digugurin, ya apa kayak gitu. Nah ini terus bener-bener dilakuin jadinya gitu. Iya, jadi dulu sekali di masa primitif kalau kita lihat itu ada satu konsep namanya anomi. Anomi itu masyarakat tanpa norma. Oh. Jadi bayangkan kita semua itu hidup di masa yang nggak ada hukum di situ, nggak ada peraturan, nggak ada undang-undang, nggak ada. Berarti ini manusia dari kera ya, bukan Nabi Adam ya, karena nggak ada hukum. Iya, dalam banyak sejarah peradaban kan kita bisa melihat bahwa manusia itu hidup begitu aja sih, gitu ya. Nanti kalau soal antropologi dan lain sebagainya kita bahas di luar biasa. Di Origin of Life. di Origin of Life. Ya, itu untuk menandakan antum kan gak S2, jangan ngomong. Bahasanya gitu. Iya. Jadi ada satu masyarakat yang merasa bangga kalau bisa misalnya mencuri barang-barang dari suku lain, atau merebut bini orang. Iya, istri orang lain. Oh, kayak zaman bukan Firaun, sorry. Mesir kuno itu loh. Yang katanya dia bangga kalau bisa nikahin istri orang. Karena kan dia berarti cewek terpilih. Biasanya dilakukan oleh para senior kata Mas Husen. Oh, kok senior. Ini masih zaman-zaman kabilah-kabilah. Ya. Itu terjadi kayak senior. gitu. Suku-suku lah. Nah, akhirnya kan orang mulai merasa bahwa ini harus diatur nih supaya kondisinya nggak anomi begitu. Akhirnya muncullah peraturan. Nah, sebenarnya konteks pembahasannya tadi itu adalah pada gimana sih kita menyandarkan standar aturannya. Kalau dalam bahasa kitab-kitab itu mikiasnya kita mau mikiasul amalnya itu loh. Standar moralnya kayak gimana gitu. Dan itu kan sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu kan. Bener gak? Dari waktu ke waktu itu dinamis. Dulu pada masa Romawi itu kan ada namanya misalnya prima nocta. Prima nocta itu satu hukum di mana seorang bangsawan itu berhak berhak meniduri pengantin dari kalangan rakyat di malam pertama. Itu prima nocta. Lanjutannya primavera. Liga sepak bola. Paham. Akhirnya setelah itu digugat oleh masyarakat, itu standarnya bisa berubah tuh. Nah, kayak gitu. Jadi sistem-sistem yang ada itu bisa karena digugat oleh masyarakat, digugat oleh misalnya oleh elit dan seterusnya, sehingga membuat peraturan baru yang itu menjadi standar moral yang dipakai. Nah, ini tergantung tadi bagaimana menempatkan standar moral. Apakah itu dari personal, kan ada namanya otokrasi ya. Otokrasi itu kan seorang raja itu menetapkan satu hukum. Ada namanya demokrasi, kumpulan rakyat banyak menetapkan hukum. Ada namanya teokrasi, di mana seorang pemuka agama itu berhak menentukan hukum. Ada namanya terasi, syariat Islam yang itu bukan dari semuanya, di mana tata aturan itu datang dari Allah, ada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian menjadi sebuah peraturan. Nah, itu yang kemudian menjadi standar moral dari itu semua, dan itu beragam tuh dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dari sejarah tadi ada anomi, kemudian nomi. Nah, nomi ini kemudian bisa jadi aturan ini melegalkan hal-hal yang anomi tadi. Paham gak sih? Oh, paham. Jadi yang kebebasan tergantung yang bikin aturan. Nah, itu dia. Jadi pemegang yang bisa mendeklar aturan itulah yang sebenarnya menjadi penting untuk standar moral ini. Tapi sebenarnya kan dari dulu di bangsa kita sendiri itu kan sudah ada namanya budaya kan. Norma budaya, sosial, umum dan lain-lain. Jadi ada agama, ada budaya itu sendiri, ada kemudian hukum. Adat istiadat. Ada istiadat, ada kemudian hukum positif gitu. Nah, kayaknya aku ngerasa nih ya, dulu tuh kan sebenarnya kan nggak dilarang juga orang zina, nggak ada hukumnya. Betul. Tapi orang kan malu gitu loh. Itulah. Nah, sekarang ini kayaknya nih ya, mungkin ya, kenapa ini terjadi? Mungkin kayak orang udah mulai
budaya gini, orang mikirnya gini, alah nggak ditangkap juga, nggak dipenjara juga, nggak melanggar hukum juga, kenapa harus malu? Karena tadi bro, kontrol sosialnya nggak ada. Makanya seberapa jauh sih emang bisa kontrol sosial? Kontrol sosial itu lebih kuat daripada hukum positif. Lah, sekarang gini misalkan, orang-orang ini kan melakukan sesuatu yang kita anggap tidak sesuai dengan norma sosial. Betul. Kita bisa apa emang? Nah, itu dia. Ada apa-apa ntar malah kita ditangkap loh. Nah, itulah dia aku bilang, kenapa zaman dulu itu ketika nggak ada hukum positif orang yang zina atau orang yang selingkuh dan segala macam, tapi itu tetap tidak dilakukan sama orang. Karena kontrol sosial itu bisa jadi betul lebih kejam dan lebih keras daripada hukum positif. Nah, zaman sekarang itu adanya banyak sosial media itu membuat tadi wajarisasi kemaksiatan tadi. Bisa jadi karena banyak yang melakukan, bisa jadi karena kemudian ada orang yang melakukan tapi pintar berlogika, bisa jadi karena ada orang yang melakukan lalu kemudian dia mendapatkan support, misalnya walaupun dia mendapatkan hukuman, ataupun bisa jadi kontrol sosialnya sudah hilang, sudah nggak ada, jadi dibuat untuk sibuk dengan diri sendiri. Masing-masing mikirin dirinya ya. Kita aja masih banyak kerjaan, ngapain ngurusin orang? Ya udahlah rahim dia. Ya udah keluarga dia, kayak, lu mau ngidupin anak dia, lu mau udahlah, ya oke. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Akan ada orang-orang yang dimana mereka nggak peduli sama orang lain, gitu maksudnya. Misalnya Rasul berkata dalam satu hadis tentang perahu, bahwa tentang kapal, bahwa orang akan ada yang tinggal di atas, tinggal di bawah. Begitu yang di atas tidak peduli kalau bawa lagi bor kapal, maka tenggelam semuanya. Rasul sampaikan dengan satu hadis bahwa Rasul bilang bahwa Allah minta malaikat untuk mengazab satu kaum. Ketika satu kaum tuh pas mau diazab, masih ada yang lagi sholat, misalnya lagi sujud, maka malaikat balik lagi dong. Ya Allah, ini masih ada yang sujud. Tapi kata Allah apa? Allah bilang azab mulai dari kepala atau wajah orang yang lagi sholat itu. Karena Allah nggak suka dengan orang-orang yang nggak peduli. Jadi agama Islam ini adalah agama yang peduli, gitu maksudnya. Dan sekarang mulai tanda kutip dikriminalisasi ya, maksudnya tanda kutip kayak orang yang memberikan nasihat dianggap kayak ngurusin urusan orang lain, terus kayak mengingatkan orang kayak ngapain sih? So suci. Sekarang lebih parah lagi. Ada kemarin yang video yang bule di Bali yang bule di mana yang di Bali atau bukan yang ngeludain orang azan. Beda lagi. Tahu. Ya. Nah, tiba-tiba yang diprotes adalah siapa? Yang nyebarin video. Karena dianggap mengganggu menyebabkan ketegangan atau apa dan segala macam, menyebarkan video-video tanpa izin atau apa. Lucu kan sekarang kan ya, ada orang maling, lalu kita bilang maling. Nah, kita membuat orang sekampung bangun, kita dihukum. Iya paham bang, aneh banget ya. Jadi bahkan hukum positif pun sudah tidak mendukung kebudayaan yang harusnya dijaga gitu ya. Makanya kalau ada orang bilang kita adalah orang-orang dengan nilai-nilai ketimuran mana yang dimaksud? Kayaknya udah gak ada deh. Nilai-nilai ketimuran mana ini maksud orang nilai-nilai yang ada semuanya adalah nilai-nilai kebarat-baratan. Kenapa? Karena informasinya semuanya adalah informasi yang kebarat-baratan. Betul. Yang kalau ke Arab-Araban malah nggak boleh, terlalu barat. Betul, terlalu barat. Kalau ada orang yang cipokan misalnya di depan umum misalnya. Hak asasi. Lah terus orang bilang kenapa? Ada masalah apa? Modern. Gitu kan ya. Hidup gue. Bukan hanya itu, dia ganggu kamu nggak? Enggak. Dia mempermasalahkan buat kamu nggak? Enggak. Dia juga berhak hidup kok. Iya. Kenapa kamu permasalahkan dia? Ya kamu tinggal juga cari cewek yang lain. Iya. Orang-orang bilang aja sirik. Bilang aja sirik. Orang-orang jadi, loh kok kita jadi yang masalah? Jangan orang baca Quran di tempat umum. Nggak boleh. Katanya mengganggu ketertiban umum. Kalau mau baca Quran di kamar aja. Kalau pakai bendera di kamar aja. Hubungan kita sama Allah nggak perlu disimbolisasi. Benar. Iya. Agama itu urusan privat. Artinya ketika sudah meluntur tadi ke kontrol sosial tadi, entah itu budaya yang juga udah hilang, agama apalagi yang cukup kuat, akhirnya orang ngerasa tinggal hukum positif kan. Betul. Nah, ketika hukum positif itu tidak mengatur perzinahan, apa salahnya gue ngaku gue udah berzina? Tinggal bandul hukum positifnya mau condong kemana? Betul. Ke kontrol sosial kuat atau individualisme. Itu yang membuat hukum positif itu jadi kemudian jadi standar yang tadi itu yang disebut. Hukum positifnya aja nggak ada masalah gitu. Karena dia condong ke misalnya individualisme misalnya. Jadi yang lahir kan kemudian kalau orang bilang liberalisme kan. Orang boleh bebas sebebas-bebasnya asal tidak ganggu orang. Tidak ganggu orang dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu. Artinya kalau kita lihat seperti Mas Husain tadi yang sampaikan, bahwasanya kalau di dalam Islam urusan hukum positif itu terakhir loh. Artinya Islam itu ya, Islam itu ketika terjadi perzinahan, berapa kali banyak kita baca di dalam hadis, orangnya yang ngaku. Iya. Kenapa? Karena paksaan dirinya.
nilai moralnya. Iya, bukan urusan orang lain loh. Moral betul. dirinya udah bilang daripada aku disiksa di akhirat nggak habis-habis, mendingan gue disiksa di sini aja. Jadi masing-masing individu punya kesadaran itu ya. Berapa banyak kita lihat hadis yang bunyinya misalnya model-model kayak gini, ada orang beli tanah ketemu emas, akhirnya emasnya tuh dia balikin pada yang jual. Karena dia bilang dia beli tanah bukan beli emas. Ternyata yang jual bilang aku juga nggak mau emasnya karena aku sudah jual tanah berikut isi-isinya, dan mereka ribut lalu masuk ke pengadilan. Wow, ributnya tuh bukan kepentingan pribadi justru ya. Betapa banyak ada orang-orang seperti yang kita lihat dalam asar ulama, ada seorang ulama ditanya apa penyesalan terbesar seumur hidup, dia bilang saya ngambil segenggam tanah dari tempat tetangga saya tanpa izin untuk bangun rumah dia. Segenggam loh. Itu adalah satu itu pengawasan pribadi. Bagaimana dengan pengawasan sosial mereka? Itu lebih besar lagi. Kontrol sosial mereka tentu lebih besar lagi. Kalau kontrol sosial pun tidak cukup, akhirnya orang tuh benar-benar bengal ya, benar-benar istilahnya apa ya? Nggak tahu malu, nggak sadar segala macam lah. Negara bisa turun tangan. Berarti terakhir. Bukan menjadi yang pertama. Gitu maksudnya. Iya, kalau sekarang asal nggak dilarang negara, bodo amat apa sekarang, kata orang. Hukuman tuh yang pertama. Yang dilakukan. Bodo amat apa kata orang, bodo amat apa kata Tuhan gitu ya. Biasanya ada yang berapa bulan gitu ya. Itu yang pertama dilakukan, bukan lagi yang lain. Dulu ya. Komunikasi nggak kenal tuh. Jadi kalau kita ngobrol soal itu, jadi lu ngomong itu gue lupa mau nanya apa nih. Gini loh, aku ada pertanyaan menarik ya. Apa? Menarik. Awas nggak menarik nih. Menarik. Gini, kalau kita ngomongin Islam di situasi sekarang, secara hukum kita dianggap mendatangkan keributan. 212 ribut, bikin pengajian gede, pokoknya segala sesuatu, kriminalisasi ulama. Tapi kalau kita ngomongin konten pemersatu bangsa, isinya kotor-kotor semua loh. Iya. Itulah konten porn. Itu kan dianggap konten pemersatu bangsa. Konten porno itu disebutnya sebagai konten pemersatu bangsa. Karena tidak ada yang nggak suka. Ya. Benar. Kalimatnya gitu. Makanya aku punya pertanyaan gini, jangan-jangan memang kita itu sebagai satu komunitas yang utuh ini, memang bangsa bukan ini disatukan karena Islam, bukan karena agama, tapi bukan karena Pancasila, karena kesamaan kemaksiatan. pikiran yang Benar. kotor. Makanya jangan heran ketika nanti ke depannya akan muncul kebijakan-kebijakan yang sistemnya kotor, pendidikannya kotor, politiknya kotor, karena pemimpinnya kotor, dipilih dari tangan-tangan yang juga ingin kekotoran tadi. Karena pemersatu kita adalah kotor. Loh, rakyatnya juga begitu masalahnya, Tat. Iya, kan kita ngomong rakyatnya cuma nyalain atas dong. Rakyatnya nyalahin yang atas misalkan. Kalau rakyatnya itu yang ngeritik atas, dapat posisi yang sama juga. Iya, karena sama-sama kotor pemersatunya. Dan misalkan pemerintah juga ngatur yang bersih-bersih gitu ibaratnya ya. Kita di sini juga protes seolah-olah nggak boleh kayak gitu. Jadi Tapi itu betul. Artinya memang kan hadisnya begitu ya. Hadisnya kan bahwasanya Rasul itu menyampaikan pada kita bahwa Allah itu Allah itu memberikan kebinasaan ketika ilmu itu tercerabut. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bukan mencabut ilmu begitu aja, tapi dengan wafatnya para ulama. Nah, setelah wafat para ulama, Rasul itu melanjutkan bahwasanya orang-orang tuh nggak ada yang ngajarin, sehingga mereka tuh jadi tidak berilmu. Nah, ketika tidak berilmu, kata Rasul, kebinalan yang muncul setelah binasa. Betul. Setelah itu yang muncul menjadi pemimpin mereka adalah orang-orang yang tidak amanah. Karena orang-orang yang milih nggak ada ilmunya semua nih, atau orang-orang yang ngangkat nggak ada ilmunya semua nih. Nah, setelah itu mereka suka kok. Betul. Nah, terus yang jadi pemimpin daripada orang-orang yang nggak berilmu nih, akhirnya dia memberikan kebijakan-kebijakan yang akhirnya menghancurkan. Nah, jadi letaknya dari situ. Nah, artinya kalau kita lihat memang betul. Itu salah kita memang. Ya dari sini. Dari sini kita dong. Dari situ. Enggak, dari sini Sukimar sih. Artinya kita merasa memang itu tugas kita ya. Bahwasanya ketika ada orang-orang yang dia mulai merasa permisif. Oh, berarti itu kata-kata wajarisasi itu permisif. Kan? Dia merasa lebih permisif, dia merasa lebih welcome terhadap kemaksiatan. Itu berarti karena kita tidak cukup untuk membangun vibes itu. Ya di luar gini lah. Ya orang-orang yang jahat akan melakukan tugasnya untuk mengajak orang berbuat jahat. Tapi kan kita kan adalah ngajak orang berbuat baik walaupun kita belum baik. Nah, artinya ketika kita gagal untuk membuat sesuatu yang baik itu menjadi tren dan orang melakukan sesuatu keburukan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang nggak bisa diterima, setidaknya itu dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu ketika ngelihat ada cewek zaman dulu ya, mohon maaf bukan apa ya, dengan cewek zaman sekarang, dia pakai tank top, hot pants, jadi omongan. Kamu kerja apa, Nak? Gandengan tangan sama lawan jenis jadi omongan. Iya, dan orang kita pacaran begitu. Orang kayak gitu yang jadi omongan. Nah, pertanyaannya, berarti orang tua kita zaman dulu kan menjadi lebih
penting dan lebih bagus daripada kita. Karena mereka setidaknya bisa menjaga agar kontrol sosial itu tercipta. Oh, kita pacaran zaman dulu, aku pacaran bukan kita. Aku pacaran zaman dulu ya, ketemu orangnya itu kayaknya seolah kayak kita berbicara gitu. Ya, tante itu temanku, teman ibuku. Ini langsung kita lepas. Perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Langsung kita lepas. Setelah kita lepas, setelah lewat baru kita pegang. Dulu aku pas SD ya. Waduh, aku itu memahami ya. Hamil tuh gara-gara ciuman. Saya aku juga pacaran dulu. Betul. Jangan-jangan hamil pegangan tangan hamil enggak ya? ya? Sebenarnya gitu loh. Ada jadi gini ya, kayak kita nggak tahu jadi orang yang gagal seks edukasi juga. Tahu tapi bablas kayak sekarang juga. Jadi ya setidaknya kontrol sosial tadi sih aku bilang. Makanya tadi aku bilang itu sejauh mana sih? Gini misalkan gini. Sejauh mana kita juga boleh mengingatkan gitu. Takutnya jadi kayak mengingatkan itu adalah tugas setiap muslim. Makanya kan tadi contohnya sudah jelas bahwa kita hidup di satu kapal. Kalau kita memahami hidup di satu kapal, maka tidak ada pilihan dalam mengingatkan atau tidak mengingatkan. Kita harus mengingatkan. Pertanyaannya bukan mengingatkan atau tidak berarti kan, tapi bagaimana cara mengingatkan. Maka kalau bagaimana cara mengingatkan bagi 3 kalau secara garis besar. Kalau itu dibawa kekuasaan kita pakai tangan. Ada yang pakai kekuasaan kita. Kalau itu tidak dibawa kekuasaan kita tapi kita masih bisa akses, maka gunakan lisan kita. Pakai cangkem. Ya, pakai cangkem ya. Pakai bacot ya. Nah, terus kemudian kalau kita nggak bisa bacot dengan doang. Emang ini yang bisa. Iya, kalau misalnya nggak bisa dengan lidah kita misalnya, ya udah kita diingkari dengan hati. Ingkari dengan hati apa? Tidak membenarkan. Tidak melike, tidak permisif juga tadi berarti ya. Betul, tidak nge-like, tidak ngasih komentar-komentar yang mendukung, support dan segala macam. Itu secara umum. Tapi kalau kita bahas lagi secara detail lagi ya, tentu aja ada waktu yang tepat, ada misalnya media yang tepat, ada orang yang tepat dan seterusnya. Nah, itu harus dicari terus-menerus, tapi mengingatkan itu harus pasti. Gitu. Dan perlu dipastikan juga kalau kita tadi bicara disorientasi, kita bicara posisinya di mana dan tujuannya kemana. Ya, orientasinya apa yang benar? Orientasinya apa? Tujuannya apa? Katakanlah dulu Rasulullah itu diturunkan di masa jahiliyah. Jahiliyah itu kan perspektifnya Rasulullah. Ya, bukan ajaran yang dibawa, bukan perspektif kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah menganggap itu ideal dong. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Malah Rasulullah dianggap jahil. Rasulullah dianggap jahil, gila dan seterusnya kan di teks-teks itu. Kenapa enggak? Ini kan yang disembah sama bapak-bapak saya. Kenapa enggak? Ya bapak-bapak saya kan juga begini. Kenapa enggak? Saya suka kok. Iya. Kita untung banyak kan dari proses itu kan. Jadi perempuan itu menjadi aset kan waktu itu. Untung banyak dari proses itu kita. Maksudnya di titik itu kalau orang jahiliyah itu menganggap sistem itu impersonate Abu Jahal. Itu merasa diuntungkan dengan itu. Ngapain harus berubah di titik tertentu? Makanya dia menghalangi itu malah. Nggak suka dengan adanya status quo namanya, Mas. Status quo. Bahkan statusnya itu bermaksiat itu sebagai amal ibadah. Makanya ada tawaf telanjang kan. Menunjukkan kekerenan. Nah, amal ibadah dapat pahala. Iya. Berzina itu dapat pahala. Sekarang kan masih levelnya olahraga ya. Nanti ibadah. Ritual keagamaan. Jadi harus ibadah. Sudah kejadian loh. Aku minta ya itu untuk materi. Jadi harus dipastikan dulu ini standarnya ini ya, yang disebut kita locationnya di mana, kemudian kita mau kemananya itu harus didefinisikan dulu supaya kita tahu kita deket atau jauh, jangan-jangan kita malah menyimpang gitu. Nah, jadi itu menjadi penting. Disorientasi itu hanya menjadi disorientasi yang disadari apabila ada orientasi yang benar. Iya benar. Standar yang jelas, mikias itu ya. Kalau makanya kontrol sosial itu sekarang diartikan sebagai pengadaan barang. Lokalisasi. Oh iya. Gimana cara mengontrolnya supaya gak tersebar? Kita sepakati aja satu titik. Ini sebagai tempat kontrol sosial itu sekarang dimaknai sebagai daripada kamu berzina nggak pakai kondom, mending pakai kondom. Nah, kontrol sosial itu dimaknai dengan nggak apa-apa tetap tayang, tapi kasih tulisan 18+. Iya. Iya kan? Salah sendiri emak lu nggak kontrol lu nonton. Salah emak saya yang salah. Boleh melakukan hubungan dengan pacar asal jangan direkam. Dan jangan disebarkan. Jadi konsumsi pribadi. Kalau kamu siapa itu yang disuka di lagu apa sih? Nah, kalau balik ke maksiat sendiri, sebagai maksiat, misalkan kita melakukan kemaksiatan atau pernah dulu, sejauh mana kita bisa berdamai dengan maksiat? Dalam Islam tuh aturannya sebenarnya yang benar gimana? Siapa tahu abang-abang, tante-tante yang
bikin konten begitu, nggak tahu aja caranya Dia kira itu cara yang baik. Sebenarnya kalau kita pernah maksiat terus kita mau berdamai dengan itu, caranya gimana sih gitu? Ya, itu sederhana. Di dalam Al-Quran, hal yang pertama justru diajarin oleh Allah sebagai bagian daripada pentingnya manusia itu hidup di dunia adalah menyadari maksiat dan berdamai dengan maksiat. Oh, malah justru ada. Itu hal pertama yang diajarkan oleh Allah. Jadi begitu kemudian Allah suruh Adam, kamu dan istrimu tinggal di dalam surga. Makan apapun, dimanapun sesukamu. Pokoknya di mana aja. Tapi jangan satu pohon ini. Oh, the first syariah. Nah itu kan jangan makan satu pohon. Ternyata kan akhirnya di fa'azzalahuma syaiton. Syaiton menggelincirkan mereka berdua. Setelah menggelincirkan mereka berdua, maka Allah kasih tahu ini salah satu daripada pelajaran yang kamu perlu sebelum kamu ke dunia. Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana. Tahu diri. Betul, tahu diri. Oh my God. Langsung Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu aja. Lalu kemudian apa yang kemudian Allah katakan? Maka kemudian Allah setelah kemudian Adam datang mengakui kesalahannya, berdamai itu berarti pertama dia harus mengakui. Saya salah ya Allah. Saya salah ya Allah. Aku telah menzalimi diriku sendiri. Iya, aku udah menzalimi diriku. Ini bukan salah kamu. Saya udah dikasih tahu. Bukan takdirmu yang telah menciptakan aku seperti ini kayak gitu kan. Malah nyalain Tuhan ya. Iya. Ya kan Tuhan yang nyiptain aku salah tempat, salah keadaan ini. Kenapa aku dikasih bakat begini? Bakatku kan atlet itu. Tahu. Siapa yang mau kenapa aku jadi kosong? Iya. Yang mau ini siapa? Ini sebentar lagi bukan lampu yang turun ini. Azab turun. Amit-amit. Jadi dinosaurus. Bukan nyalahin Tuhan ya. Justru sadar bahwa bukan engkau ya Allah, aku yang Aku yang salah. Nah, jadi itu cara berdamai pertama kali dengan menerima. Jadi dengan accepting. Kan ada apa namanya Mas? Langkah-langkah untuk lepas depresi. Orang depresi pertama menolak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Denial. Setelah denial ini baru ini diriku yang lain yang melakukan bukan aku. Jadi split ya. Denial. Lama-lama dia baru merasa menyesal. Menyesal. Setelah menyesal baru menerima. Nah, Islam mengajarkan bukan dua itu dulu. Tapi yang pertama accepting dulu. Karena denial itu punyanya iblis. Kenapa aku nggak boleh? Aku kan lebih pintar daripada dia. Saya suka kok. Iya. Makanya kalimat kayak it's okay, it's good, ini nggak masalah, ini fine. Itu malah jadi keliru ya sebenarnya. Itu denial. Denial. It's not fine. Kenapa kamu bilang ini fine? Ini kamu belum sampai fine. Iya. Makanya sebelum Adam di surga itu Ustaz, ada step 1 yang di bold sama Umar tuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Belajarin kata-kata. Makanya Umar itu bilang, apa sih yang perlu dipelajari untuk awal kita mengenal Islam? Salah satunya adalah pelajarilah jahiliyah. Pelajarilah ilmu-ilmu jahiliyah. Betapa mereka menggunakan kata-kata yang salah di masa itu. Pelajarilah dosa itu apa aja. Karena kalau kamu sudah tahu jahiliyah, kamu akan tahu mana yang Allah gak suka. Kalau antum belajar kebaikan doang, kamu gak akan tahu mana hak mana batil. Makanya yang dibold sama Rasulullah mengenai Umar, hebatnya Umar nih furqonnya. Pembeda jelas ini. Suatu saat ada satu fragmen itu ditanya kan ada orang nyuri. Tapi dia berbuat baik juga gitu, habis nyuri dibagi-bagi. Itu banyak gitu. ya sekarang ya. Iya. Maksudnya ada kemaksiatan kemudian diiringi dengan kebaikan. Habis oplas, bikin habis judi. Mana salahnya aku bangun masjid dari ini kok. Iya. Itu ditanya, ini kan bagus Umar. Iya, tapi itu kayak mencuci tapi pakai air kencing. Air najis. Jadi gambarannya itu secara lahiriahnya tuh kayak nyuci gitu. Tapi yang dipakai itu air najis. Jadi esensi mencucinya tidak ada. Menafkahi istri orang lain. Saya menafkahi. Itu baik. Saya menafkahi istri orang dong. Gimana sih? Saya nafkah lahir batin. Jangankan istri saya, istri orang nggak nafkahi lahir batin kok. Jadi pertama acceptance. Berarti Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Baru kemudian setelah accept, dia kemudian mengetahui kepada siapa tadi orientasinya tadi. Lanakunanna minal khasirin. Betul. Kalau pasti aku rugi nih. Maka kemudian Allah katakan Allah mengampuni dosa-dosa Adam dan Hawa, lalu kemudian memberikan mereka rahmah. Itulah namanya mediasi terbaik. Karena kita harus ingat, berdamai itu kan kita minta tenang kan, damai kan, damai tenang. Tenang itu nggak akan dikasih kecuali dari Allah. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya Anda bisa menghapuskan berdamai dengan dosa Anda dengan cara ngingat-ngingat, itu malah makin stres.
dengan cara dilupakan. Dan dia tidak akan memberikan pelajaran. Yang ngasih damai siapa? Atau pamer-pamer. Yang punya akses ke hati siapa? Yang punya akses ke hati siapa? Itu masalahnya. Kalau disingkat kan kemarin tuh PAS namanya. Penerimaan. Jadi acceptance kan. Terima. Kemudian analisis. Ya kan? Bisa di kepala tuh ada itu semua. Terus analisis. Analisis itu kan tadi. Penerimaan, analisis dan analisis. Orientasinya kayak gimana? Kita mau kemana? Itu kan analisis. Salahnya di mana sih? Iya. Nah, kemudian dari situ muncullah S-nya, solusi. Kirain stres S-nya. Penerimaan, analisis, solusi. Iya. Nah, kalau di dalam bahasa fikih sederhana, berhenti daripada dosa. Lalu kemudian berhenti daripada dosa, mohon ampun akan dosa dan janji tidak mengulangi lagi. Berhenti akan dosa, menyesal akan dosa dan tidak mengulangi lagi. Itu mohon ampun tuh begitu. Iya. Dan dalam konteks media sosial gak usah dipamer-pamer gitu ya kayak. Itu yang aku sangat sedih banget pada zaman sekarang. Harusnya kita malu ya kan. Iya betul, harusnya jadi gini, ada titik di mana semua itu dibagi, ada titik di mana semua itu tidak dibagi. Kapan kita tahu mana yang harus dibagi, mana yang tidak dibagi? Makanya kan orang zaman dulu aja nggak usah agama Islam. Kalau ini penting maka bagi. Tapi kalau nggak penting ya kan ditahan saja. Yang diuntungkan dari berita ini siapa? Yang dapat manfaat itu siapa? Yang nggak dapat manfaat siapa? Kalau dia bilang iya ini supaya menjadi pelajaran supaya nggak lain juga nggak kayak itu. Iya apa dengan cara seperti ini? Maksudnya misalnya contoh kayak tadi saya tuh berzina tapi alhamdulillah saya memberikan kesempatan kedua bagi diri saya dan anak saya. Saya berusaha untuk mencoba menjadikan dia seorang kiai atau segala. Iya tapi kan bagian itu bisa di skip. Iya. Karena akan jadi pelajaran sih bagi orang. Iya. Bahwa wow bisa saya melahirkan ulama lewat jalan seperti itu ya. Iya makanya. Iya kan? Benar kan? Kan pelajaran jadi gitu kan? Berarti kan nggak anak baik-baik tuh nggak cuma lah cukup lahir dari orang tua yang baik. Aku boleh dong berarti berzina. Kita tahu dia seorang proud mother atau proud father dalam segala. Tapi tidak harus dikaitkan dengan zina. Betul. Gitu atau tidak harus dikaitkan dengan kemaksiatan. Nah di titik itulah orang-orang tuh perlu guru tadi. Makanya benar kan kalau orang-orang tuh tidak ada guru atau tidak ada yang nentuin, tidak ada standar mana yang baik dan buruk, semua bisa berbicara tentang apa saja. Siapapun bisa berbicara apapun, benar atau enggak. Yang penting followersnya banyak. Ya karena standarnya bukan benar salah, diterima atau enggak diterima, rame enggak rame. Viral atau enggak viral. Jadi harus disaring sebelum di-sharing. Gitu ya. Semua saya. Ya, kayaknya itu kata penutup yang baik ya teman-teman ya. Karena pasti kan bagian ini akan drop di algoritma itu ya. Itu teman-teman ya, jadi semoga kita bisa menyaring sebelum men-sharing. Dan juga kita harus bisa men-sharing sebelum menyerang. Men-sharing sebelum menyerang. Dan juga pribadi itu ya. Betul, dan juga kita juga jangan lupa untuk saling ngingetin ya. Dalam kebaikan dan kesabaran supaya tadi semua itu saudara kita gitu. Jadi kalau ada maksiat kita tetap kontrol sosial gitu ya. Dengan cara yang baik tentunya. Itu aja mungkin teman-teman, jangan lupa untuk daftar jadi membership You Ngaji ya di NTV untuk bisa dapatkan konten-konten seru lainnya, bisa live bareng Ustadz juga, dan juga jangan lupa untuk beli YN merch. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.